Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Diapati Septiani di 2011201027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek saya yang berjudul Analisis Intensitas Penyakit Tanaman Kacang Tanah atau Arachispogea. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kacang tanah atau Arachispogea merupakan salah satu famili dari Leguminosae yang berasal dari Brasilia atau Amerika Selatan yang saat ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia yang beriklim tropis dan juga subtropis. Kacang tanah merupakan tanaman pangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena kandungan gizinya terutama protein dan lemak. Nah, dalam upaya peningkatan produksi tanaman, terutama pada tanaman kacang tanah, Arachispogea, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan dalam peningkatan produksi itu sendiri. Penyakit pada tanaman terjadi karena adanya interaksi antara tiga faktor utama. Yang pertama yaitu faktor tumbuhan atau inang, yang kedua faktor organisme pengganggu tumbuhan atau pest, dan ketiga eh, faktor lingkungan sekitar tanaman yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan dari tanaman. Banyaknya penyakit tanaman yang disebabkan oleh OPT seperti misalnya hama, virus, bakteri, organisme pengganggu seperti burung, tikus, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, ada pun tujuan dari analisis kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyakit tanaman, identifikasi penyakit pada tanaman kacang tanah. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pengendalian OPT kacang pada tanaman kacang tanah. Yang ketiga, metode. Analisis analisis ini dilakukan pada Kebun Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta, di mana pada metode ini akan dilakukan yang pertama, menghitung jumlah tanaman yang sakit dan sehat, yang kedua, menghitung nilai intensitas serangan penyakit, dan yang ketiga, mengidentifikasi gejala penyakit dan strategi pengendalian OPT. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Adapun total tanaman kacang tanah yang berhasil diidentifikasi yaitu kurang lebih sebanyak 35 buah. Adapun jumlah tanaman kacang tanah yang sehat yaitu 26 buah, jumlah tanaman kacang tanah yang sakit yaitu 9 buah. Kemudian dari data yang telah diperoleh dilakukan perhitungan intensitas serangan OPT dengan rumus I sama dengan A per A plus B dikali 100%, di mana I merupakan intensitas serangan dalam bentuk persen, dan A merupakan banyaknya contoh seperti daun, pucuk, bunga, dan yang lainnya yang rusak mutlak dan dianggap rusak mutlak. Kemudian B merupakan banyaknya contoh yang tidak terserang atau tidak menunjukkan gejala dari serangan. Dari rumus tersebut kemudian dimasukkan data yang telah diperoleh di mana A merupakan banyaknya contoh tanaman yang sakit yaitu sebanyak 9 dibagi A plus B yaitu 9 ditambahkan dengan banyaknya tanaman yang tidak terserang banyak 26 kemudian dikali 100%. Sehingga dari perhitungan ini diperoleh nilai yaitu 25%. Intensitas dari serangan itu dapat dilakukan atau dideskripsikan secara kualitatif di mana dibagi menjadi 4 kategori serangan, yaitu yang pertama serangan ringan apabila derajat serangan kurang dari 25%, yang kedua serangan sedang bila derajat serangan 25-50%, yang ketiga serangan berat bila derajat serangan 50-90%, dan yang keempat serangan puso bila derajat serangan lebih dari 90%. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, intensitas serangan OPT yaitu sebesar 25%, yang artinya terjadi serangan sedang pada tanaman kacang tanah. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan nilai intensitas serangan penyakit, di mana rumusnya yaitu I sama dengan sigma N kali V per N kali Z dikali 100%. N merupakan jumlah sampel pada kategori kerusakan, V merupakan skor pada sampel, N merupakan jumlah total sampel, dan Z merupakan skor tertinggi dari kategori serangan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh skor kerusakan tanaman dari tanaman kacang tanah, yaitu skor kerusakan 1
sebanyak 7 tanaman, skor kerusakan 2 sebanyak 5 tanaman, dan skor kerusakan 3 terdapat 2 tanaman. Dari data tersebut kemudian dimasukkan pada rumus, yaitu 7 dikali 1, 5 dikali 2, 3 dikali 2 dibagi dengan hasil total tanaman yang diidentifikasi dikali dengan skor tertinggi dari kategori serangan yaitu 3, kemudian dikali 100%. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 23 dibagi dengan 105 dikali 100%. Sehingga nilai intensitas serangan penyakit yang diperoleh yaitu 22%. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan dari intensitas OPT dan juga penyakit, dilakukan identifikasi penyakit dan serangan OPT. Berdasarkan hasil identifikasi yang terjadi di lapangan, saya menemukan tiga penyakit, tiga, yaitu salah satunya daun menggulung, yang kedua penyakit bercak dan karat daun, dan yang ketiga daun yang berlubang. Di mana daun yang menggulung ini uh, disebabkan oleh ulat, di mana uh, daun yang menggulung pada tanaman akan menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut. Yang kedua, penyakit bercak dan karat daun. Um, Penyakit bercak dan karat daun ini termasuk penyakit utama pada tanaman kacang tanah yang menyebabkan daun-daun kacang tanah menjadi berwarna coklat dan mengering. Penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan hingga 70% akibat dari polong-polong yang tidak terisi penuh dan biji keriput saat kering. Pada karat daun terjadi klorosis, yaitu penguningan pada daun, di mana klorosis merupakan suatu gejala berupa menguningnya tulang daun yang ditemukan pada daun khususnya yang disebabkan oleh polivirus. Hal ini terjadi karena adanya degradasi pigmen yang juga menghambat dari fotosintesis. Yang ketiga yaitu daun berlubang, di mana daun berlubang ini disebabkan oleh ulat yang memakan bagian daun. Daun yang berlubang ini akan mengganggu proses fotosintesis. Daun yang berlubang juga akan menyebabkan atau bisa menjadi jalan masuknya virus penyebab penyakit saat serangga vektor itu menghindar di sana. Sehingga tanaman akan menjadi kuning, kurus, dan lama-kelamaan mati. Kemudian yang selanjutnya ada pun strategi pengendalian OPT. Ada 3 cara yang saya identifikasi, yaitu yang pertama secara fisik. Contohnya penggunaan penghalang atau barrier. Maksudnya di sini penggunaan atau pemberian kain atau jaring yang melingkari pada kawasan kebun, gunanya untuk menghalang hama yang dari luar masuk ke dalam kebun. Kemudian yang kedua yaitu secara mekanik, contohnya pengambilan dengan tangan, kelompok telur penggerek batang. Nah, secara mekanik ini seperti contohnya saat ada daun yang menggulung, itu segera untuk dipetik atau diambil untuk menghindari resiko ke depannya. Dan yang ketiga yaitu pemberian pestisida secara berkala. Pemberian pestisida ini dilakukan untuk memberantas dan mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman atau hasil dari pertanian. Mungkin sekian pemaparan dari proyek saya. Apabila ada salah kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.